IQ sebesar 106 dan menurut beliau angka 106 itu mustahil untuk jadi dokter dan dia ngerasa sangat frustasi. Gue sangat kaget ya, dan gue tanya kenapa dia bisa berpikir demikian, karena belakangan dirame masalah IQ 150, 140, 144 dan lain sebagainya. Kemarin gue dapat DM dari follower yang punya cita-cita jadi dokter, terus dia ngerasa rendah diri, dia ngerasa cita-citanya mustahil terwujud, dan dia ngerasa sangat terpukul dan tertekan. Kenapa demikian? Karena dia hanya mendapatkan skor IQ sebesar 106 dan menurut beliau angka 106 itu mustahil untuk jadi dokter dan dia ngerasa sangat frustasi. Dan ketika mendapatkan DM seperti itu kan gue sangat kaget ya, dan gue sangat terguncang juga. Kenapa demikian? Karena sejak kapan IQ 106 itu adalah IQ yang perlu dikhawatirkan dan rendah sehingga lu nggak bisa jadi dokter. Ya, saat gue tanya kenapa dia bisa berpikir demikian, karena belakangan di FYP-nya keluar tuh pembahasan soal IQ dan dia kaget ngelihat influencer IQ-nya tinggi banget, dan dia baru kali itu dalam hidupnya ngerasa bahwa IQ yang dia miliki itu inferior. Sungguh sebuah pemahaman yang keliru. Untuk itu konten ini dibuat, karena dalam konten ini gue mau meluruskan pemahaman yang salah soal IQ ini dan memberikan tips, trik, tutorial, dan hal yang sangat efektif untuk melatih otak kita bekerja dengan lebih baik. Sebagai pendahuluan, oke lah kita bahas lah gitu. Setelah gue cari tahu, gue riset, oh iya ternyata lagi rame masalah IQ 150, 140, 144 dan lain sebagainya dari influencer besar gitu. Ya Reza Arab ya waktu itu, sama Sales dan lain sebagainya. Nah, di sini gue nggak akan ngebahas apakah itu benar atau salah ya, karena kita skeptikal aja gitu. Itu nggak bisa dibuktikan apapun soal kebenaran dan kebohongan, yang nggak bisa. Seyakin-yakinnya lu itu benar ya nggak bisa, seyakin-yakinnya lu bilang itu salah juga nggak bisa, karena tes IQ itu sangat kompleks teman-teman. Skornya bisa sangat berbeda ketika dilakukan di usia yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pula. Jadi untuk membuktikan validitasnya pun, misalnya influencernya lu tarik, lu suruh tes IQ sekarang di umur dia sekian dengan kondisi dia sekian, itu nggak bisa merepresentasi apa yang pernah dia capai sebelumnya. Dan itu tidak menggugurkan nilai kebenaran atau validitas atas sebuah ucapan atau informasi yang disampaikan. Paham nggak sampai sini? Nah, untuk itu sebenarnya sangat tidak penting dibahas kalau itu IQ benar atau tidak gitu loh. Nggak ada gunanya teman-teman berdebat soal ini. Dan kalau lu mau tahu sebenarnya segitu gampangnya teknologi yang ada sekarang ini untuk mengakomodir semua keinginan lu tinggal tanyanya ChatGPT, ciri-ciri orang ber-IQ tinggi itu keluar semua dan lu cocokin kalau itu memang sepenting itu. Nah, sekarang yang mau gue luruskan adalah ya kayak gue bilang tadi, 106 itu bukan rendah, dan kalau lu dapat nggak 140, nggak 150, nggak 120, bukan berarti hidup lu berakhir dan bukan berarti kesempatan nggak diperuntukkan untuk lu gitu. Nah, gue sendiri apakah gue pernah tes IQ? Ya, gue pernah melakukan tes IQ pertama itu umur 6 tahun. Dan kenapa gue melakukan tes IQ itu? Karena gue berterima kasih ya kepada Universitas Negeri Jambi yang memfasilitasi. Terus gue melakukan instalasi komputer, gue merakit komputer di usia tersebut. Jadi mereka pengen tahu nih, anak umur 6 tahun kok udah bisa kayak gitu, dan keluarlah skornya. Sudah itu waktu kuliah juga dibilang sama dosen gue kalau lu bisa lulus